cuma is you know this pas sama hari you know. Gue ganti ke sini biar suara jelas. Dan sorry ya brother. Oke. Loh, kok gelap? Oh, oke. Jadi Igor lagi di rumah ya? di rumah ini studio. Are you at home? Ya di rumah ini studio gue di sini. Oke. Oh, punya studio. Kok sombong sih? Saya kalau saya di toko ini toko kelontong. Tahu gue. Kan lu pernah ngasih gue topi. Lu pernah ngasih gue topi di Popis dulu. Gue pakai tuh topi. Jadi ya dunia sempat gelap tuh bro. Pas kamu pakai topi itu dunia sempat gelap. Jadi dulu Igor sempat saya ajak jamming di Twice Bar. Jadi di belakang toko ini Twice Bar. Si saya Koji jamming waktu itu. Dia freestyling. Dan seru saya. Nanti semoga bisa terjadi lagi. Oke. Bisa dong. How you doing? Let's start this secara sedikit lebih resmi. So, apa kabar, Mr. Sekoji? How are you? Mr. Family? Baik, Mr. Jering. Sehat-sehat. All good ya? All keluarga good. Juga? Baik-baik. Okay, that's nice. Bandnya mau mulai ya? Oke, bandnya mau mulai, ntar lagi akan bergemuruh di sini. Oke, apa yang harus kita bicarakan nih? Nggak tahu. Orang sangka kita mau ngapain? Betul ya. Orang pada nyangka kita ada apa? Nggak tahu acara apa. Entah gue jalan-jalan sama keluarga atau emang. Tapi kayaknya jalan-jalan sama keluarga. Soalnya kalau misalnya ke Twice Bar itu kan nggak sulit. Maksudnya mau masuk dari Kuta, mau masuk dari Legian. Oh, gue tahu kenapa gue sering lewat. Karena gue nyari steak di situ. Alley Cat di belakang Twice Bar. Gue suka ke situ. Ada Alley Cat di belakang Twice Bar. Jadi gue suka makan di situ sama teman-teman. Oh iya, itu nama tempatnya Alley Cats. Iya betul, Alley Cats. Benar. Alley Cats. Jadi suara Igor yang saya dengar via device saya ini, suara kamu tuh kayak ada efek auto tune-nya gitu loh. You know, lagu-lagu hip hop yang ada kalau gitu gue coba. Nggak macet toh? Gimana bro? Gue pindah, gue matiin headsetnya. Jadi biar lebih jelas. Tadi gue pikir bisa lebih jelas pakai ini. Masih kedengaran dong? Oke. Masih sih kayak ada sedikit distorted, kayak ada. Kalau suara saya clean, suara saya bersih di sana. Jelas. Okay, alright. There you go. Let's go. Let's talk about it. Let's do about it. Let's act about it. Let's walk about it. Gue punya pertanyaan. I'm good. Gue punya pertanyaan. Ini pertanyaan gue nih. Pertanyaan gue. Apakah menurut lo segala sesuatu yang lo bahas, baik itu mengenai COVID maupun WHO, persepsi lo bahwa itu udah pasti absolut 100% seperti itu? Please, tolong diulang karena putus-putus. Oke. Sorry. Apakah lo ngerasa pandangan lo soal masalah yang lagi yang terjadi ini, pandemi coronavirus COVID, WHO, Bill Gates dan segala sesuatu, itu sesuatu yang menurut lo absolut pasti problemnya seperti itu? Oke. Gini, berdasarkan semua bacaan saya dari semua bidang ilmu yang saya dapat ya, there's no dari secara ilmu dari secara sains, secara filosofi, secara politik apapun, tidak ada yang namanya absolute truth. There's no such thing as the absolute truth. Okay. So, jadi dan bicara kalau kita dihubungkan dengan ilmu quantum physics, reality adalah apa yang diciptakan oleh persepsi kita. So our perception shapes, membentuk reality kita. So
You know, the power of your perception is creating your reality, your surroundings. So. Jadi nggak ada absolute truth, tapi saya tuh gini loh. I always like balance. Jadi saya tuh dari dulu always terobsesi dengan yang namanya keseimbangan. Jadi ketika ada satu kekuatan yang terlalu dominan, satu kekuatan yang terlalu monopolize, saya pasti punya keinginan untuk sedikit menyeimbangkan gitu loh. Karena apapun itu kekuasaan, power, apapun itu yang berbau dominan, apapun itu yang berbau monopolitis, there's no such word, yang berbau monopolize, itu arahnya akan menjadi sebuah fasisme, you know, sebuah keharusan keseragaman. Jadi dari sana saya that's my entry point, itu pintu masuk saya untuk main aja bandnya nggak apa. Itu entry point saya untuk memulai mengangkat isu tentang COVID ini, karena yang saya perhatikan khususnya di Indonesia ya, Gloria, yang saya perhatikan di Indonesia tuh nggak ada yang namanya keseimbangan informasi. There's no such thing as a balance of information. Jadi persepsi masyarakat kita, jadi kan seperti balik ke ilmu kuantum fisik tadi, persepsi realita kita dibentuk oleh persepsi kita. Ketika persepsi kita diseragamkan oleh media, mainstream media, ketika persepsi kita itu diseragamkan, satu negara ini dicoba diseragamin, maka realita yang tercipta adalah seperti yang didesain oleh persepsi itu. Dan itu menurut saya tidak sehat. Satu, balik lagi ke sebelumnya, there's no absolute truth. Tidak ada namanya absolute truth, dan kita harus benar-benar mencari dua atau lebih sumber informasi, and then kita bisa dari sana kita mencoba mengelaborasikannya dengan nalar kita sendiri, dengan logika kita sendiri, and then ketika kita sudah menemukan semua sumber informasi ini, dari sana kita akan berada di area yang mendekati yang namanya absolute truth. Tapi kita nggak akan pernah yang namanya ketemu absolute truth, because there's no such thing as absolute truth. Jadi, tapi ketika kita mengambil berbagai sumber informasi dan kita mempelajarinya dan kita membandingkannya, compare it secara sehat gitu, one by one, dan secara objektif, kita akan ada di area, we will get closer to the absolute truth. You know, kita akan, at least we are getting there, even though we're not, and probably no one will ever, kecuali mungkin setelah kita mati semua baru kita tahu, oh ternyata that's the absolute truth. You catch my drift? Ngerti. Kalau menurut gue gini, ada ungkapan yang bilang your words create your world. Kata-kata kita, pikiran kita yang menciptakan dunia kita, dan gue setuju banget soal itu. Nah, pertanyaan gue gini, menurut lo WHO, World Health Organization, itu benar-benar isinya hoax semua atau enggak? Of course not, enggak. Same thing as ini loh, kan saya bikin kampanye matikan TV, itu bukan berarti saya anggap semua tayangan di TV itu bohong semua, enggak. Ketika saya bilang lawan WHO, itu bukan berarti saya melawan semua kebijakan mereka, tapi kan that's why ini pentingnya, this is the importance of putting context in the perspective gitu. Jadi kita harus paham konteks ini, yang kita sedang dalam situasi kayak gimana, what is our iklim kita itu sedang bagaimana, dan apa yang sedang dituju, apa yang sedang hendak diraih dari beberapa propaganda yang saya sampaikan. Kalau dibilang apakah WHO itu hoax semua, enggak. Itu sama nilainya. Jadi pernyataan kalau WHO itu adalah 100% hoax itu sama nilai kebenarannya dengan statement semua pemuka agama itu baik. It has the same value gitu loh, menurut saya pribadi ya. Tapi ketika situasi perang seperti ini, kalau perspektif saya, ini kita sedang perang, tapi perangnya nggak kelihatan. It's like this is World War III in my perception. Ketika situasi perang seperti ini, this is like an extreme situation. You know, like generasi kita mungkin akan mengalami yang namanya pandemic ini mungkin once in our lifetime, dan generasi kita setelahnya mungkin tidak akan pernah mengalaminya. You know, this is a very extreme situation. Makanya it requires, ini memerlukan sebuah
action atau sebuah tindakan yang ekstrim juga. So that's why saya bikin propaganda like the World Hoax Organization, just untuk memastikan itu lah. Jadi tidak semua dokter itu jahat, tidak semua yang apa yang WHO bilang itu salah. Tapi ketika situasi seperti ini kita tidak boleh bermain di area abu-abu. Kalau kita terlalu keseringan di area abu-abu, itu kita akan kebawa sama narasi dari pihak yang sedang yang mendominasi sekarang. Because if everyone playing it safe, if everyone playing it like very wise and terlalu careful, dan kita akan terbawa narasi mereka, because their skema yang mereka buat itu sudah sedemikian dalamnya dan sedemikian lamanya mereka ciptakan. So everything sudah diukur, semuanya itu sudah akurasinya itu sudah diperkirakan sehingga sedetail-detail mungkin. Like I can give you example ya. Kemarin saya sempat tulis sih. Salah satu example, jika skema COVID ini sudah dipikirkan sangat detail per negara. Jadi tiap negara ini punya tim ahli. Jadi entitas di belakang skema COVID ini mereka di tiap negara-negara yang potensial. Jadi ada beberapa negara yang mereka biarkan karena negara itu tidak punya sumber daya alam yang menjanjikan. Negara itu tidak punya kekuatan geopolitik yang atau diperhitungkan. Jadi negara-negara kayak gitu dibiarin. Tapi Indonesia ini pasti akan selalu diincar karena Indonesia ini very rich secara culture, secara sumber daya alam, secara posisi and everything. We are very very important. Makanya Indonesia itu seperti dikacaukan. Dan kok keputus ya? Tadi saya bicara apa? Shit. Oke, gue tanya lagi sekarang. Nggak apa-apa. Pada dasarnya pertanyaan gue udah lo jawab dengan jelas. Jadi nggak semuanya segala sesuatu itu adalah absolut. Tapi lo memutuskan menggunakan sosial media lo untuk memberikan mindset yang berbeda. Mindset yang berbeda. Sebelum gue lanjut ke pertanyaan lain, gue tanya satu hal lagi. Nanti lu juga boleh nanya sama gue, nggak apa-apa. Gue tanya, menurut lo Bill Gates memang sejahat itu atau tidak? Saya fansnya Bill Gates. I'm a big fan of him before the pandemic. Before the pandemic, saya suka sama dia karena saya pikir dia tuh orangnya tuh humble, a self-made. Saya pikir dia tuh self-made millionaire. Saya pikir dia he came from the humble beginnings, kayak gitu. But setelah pandemi ini saya pelajari keluarganya, saya kulik gitu, because terlalu banyak waktu di rumah, dan saya tiba di konklusi, ketika Anda itu lahir di sebuah keluarga seperti keluarga Bill Gates, di mana ayahnya itu adalah orang penting di lingkar elit oligarki global. Jadi ayahnya Bill Gates, bagi yang belum tahu, ayahnya Bill Gates adalah pioneer atau pencetus ide pembatasan populasi bumi. Jadi di dunia ini manusia pertama yang punya ide untuk menjaga jumlah populasi bumi agar tidak melewati kuota tertentu itu adalah ayahnya Bill Gates. Jadi bandnya udah mulai mengganggu nggak? Nggak terganggu. Ini band hardcore ternyata. Jadi setelah tahu keluarganya Bill Gates, saya selidiki lagi, saya dalami lagi. Dulu kan saya kagum karena dia tuh sering dikenal sebagai dermawan, filantropi, nyumbang ke sana, nyumbang ke sini. Dan setelah saya dalami, ternyata metode filantropi itu sudah dilakukan oleh Rockefeller, oleh keluarga Rothschild, dan untuk di lingkungan oligarki global seperti itu. Ketika Anda lahir di lingkungan seperti itu, jadi ayahnya Bill Gates sangat dekat dengan Rockefeller, sangat dekat dengan Rothschild. Ada bukti-buktinya, ada dokumennya. Ibunya Bill Gates ini manajer di federal, di semacam Bank Dunia lah. Ibunya Bill Gates kerja buat dekat sama dunia IMF, World Bank, seperti itu. So they all came from the same circle. Dan ketika Anda dari kecil lahir di keluarga seperti itu, saya nggak bilang Bill Gates itu jahat, enggak. Dia tuh dibikin seperti itu untuk dari bahan-bahan yang saya dapat ya. Jadi Bill Gates itu memang didesain dari kecil to become who he is today. Dia tuh dari kecil diarahkan, dikenalkan dengan koneksi-koneksi tertentu, dibangun yang pasti sih dimodali itu udah pasti. Diberi modal entah dari orang tuanya atau entah dari Federal Reserve, entah dari keluarga Rothschild atau Rockefeller, itu sudah pasti. So Bill Gates, kalau misalnya to answer your question tadi,
apakah Bill Gates sejarah itu itu sangat relatif, tapi yang jelas dia itu didesain untuk menjadi who he is today by his surroundings, dari lingkungannya dia sejak dia kecil. Itu yang saya. Sekarang gue tanya. Apakah lo tenang aja memberikan persepsi bahwa Bill Gates bisa jadi orang jahat lewat sosial media lo? Menurut lo itu sesuatu yang sah-sah aja? Kenapa? Apakah menurut lo itu sah-sah aja untuk memposisikan Bill Gates ataupun WHO ataupun Ikatan Dokter Indonesia ataupun siapapun yang jualan masker sebagai orang-orang yang terlihat entah mereka kacung, pengecut, atau orang-orang yang memang punya taktik jahat di belakang itu? Kenapa? Gue tanya, karena dari persepsi yang gue lihat, yang rolling seterusnya adalah banyak orang-orang yang juga bisa dibilang lebih ekstrim dari lu jadinya dalam menanggapi masalah ini. Oke. Jadi tadi apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya gini, apakah lo ngerasa itu fine-fine aja untuk lo bikin persepsi seperti itu? Karena kan memang lo punya hak untuk berpendapat, untuk ngasih orang kesempatan untuk mikir secara independen. That's actually good. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah lo tenang-tenang aja ngelihat orang lain yang ngebawa isu yang lo angkat snowballing sampai akhirnya mereka pun bisa antipati sama banyak orang? I think itu dah seperti yang saya bilang sebelumnya, Gor. Kita sudah tiba di era yang sangat ekstrim. We are in a very weird, situasi yang tidak pernah kita sebagai manusia tidak didesain, tidak dilatih untuk tiba di situasi seperti ini. Jadi extreme action, extreme mindset itu diperlukan karena yang menciptakan semua ini itu berasal dari sebuah gerakan yang sangat masif, gerakan yang sangat terstruktur, gerakan yang sangat direncanakan sejak ratusan tahun yang lalu oleh lingkaran yang sama. Jadi gini, ketika saya menyebar informasi negatif tentang Bill Gates, contohnya ketika dia membuat lumpuh 496.000 anak-anak di India dengan vaksin polionya itu, dan itu tidak bisa kamu temui di search engine Google. Informasi itu tidak akan ada di Google karena you know who owns Google, right? Jadi informasi itu ada di mesin search engine yang lain dan it's valid, ada bukti-buktinya. Itu memang terbukti ketika dulu Bill Gates menyuntikkan menyumbang quote unquote berderma vaksin polio di India, itu membuat ratusan ribu anak India dia mencoba birth control, mencoba vaksin apa gitu, ternyata hasilnya itu ada beberapa ribu perempuan-perempuan di Afrika akhirnya menjadi mandul. The thing yang bikin saya agak geram itu karena informasi-informasi seperti itu, bukti-bukti dokumennya tuh ada, bukti-bukti otentik, itu resmi semua. Tapi itu tidak pernah di blow up oleh media-media besar. Tapi balik lagi, oligarki global ini sudah menguasai semua aspek kehidupan kita sangat-sangat dalam. Jadi dari kurikulum pendidikan, dari penyebaran informasi, everything itu mereka sudah pegang semua. Jadi berita-berita dosa-dosa Bill Gates, dosa-dosa Tedros, dosa-dosa Dr. Fauci itu tidak akan bisa kita cari, dan itu tidak akan pernah diangkat oleh media-media besar yang punya engagement tinggi atau media-media yang dianggap terhormat oleh masyarakat umum gitu. Jadi ketidakadilan informasi ini yang membuat saya berani, saya akan sampaikan ini ke orang-orang. This is the truth dan ada pertanggungjawabannya. Terserah kamu mau percaya atau tidak, it's okay. But at least now you can make your own. Kamu bisa membuat keputusan sendiri. Apakah Bill Gates ini orang jahat atau tidak? Karena informasi yang kita dapat dari media-media mainstream is all about he is a good guy. He is he is the most dermawan and everything, Jadi itu saya tidak percaya, saya sebagai nama band saya Superman is Dead, saya tidak percaya ada manusia yang sesempurna itu gitu. Tidak mungkin ada manusia yang sempurna itu. Everybody has a dark side. Semua orang punya sesuatu. Itu nyata. Serial killer itu nyata. Pedofilia itu nyata. What if orang-orang ini is one of those guys? We never know, karena semua dosa-dosa mereka tuh benar-benar tidak boleh bocor ke publik. Itu kan hal yang that's a
mengakses kekuasaan yang sangat-sangat gede gitu loh. Kalau orang-orang seperti itu tidak ada yang kontrol atau yang berusaha membuat masyarakat tahu semua everything about it ke fasisme, ke diktatorship gitu, dan kita akan dibodohi selama itu. That's my take, ya. Oke. Beli, ini sinyalnya seperti biasa dari yang gue lihat di live IG sebelumnya, ada gangguan lagi. Dan kalau di gambarnya gue nih lo stuck dengan ada loading begitu. Sebetulnya gue selalu mau nawarin supaya lo bisa nggak pakai Instagram, karena gue bisa dengan mudah kalau kita live entah pakai Zoom atau pakai WhatsApp, gue bisa kirim ke Instagram. Cuman nggak apa-apa, selama suara lo masih kedengaran, gue pengen nanya. Oke, berarti lo pun ngerasa bahwa apapun yang lo sampaikan, pendapat lo tentang WHO, Ikatan Dokter Indonesia, selebriti centang biru, dan orang-orang yang pakai masker, jualan masker, akan lo pertanggungjawabkan. Oke? What? Halo? Berarti lo bisa dibilang akan mempertanggungjawabkan semua statement lo soal apa yang lo bilang soal Bill Gates, soal WHO, soal Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lain. You know, like, how do I say ya? Kalau di Bali ada istilah namanya puputan, you know, like nenek moyang kami, leluhur kami, ketika melawan penjajah, mereka memakai spirit puputan, you know, habis-habisan, you know, like once, ketika kamu, you better die, you better, I rather live, I won't be living, kalau pakai bahasa Indonesia ya agak susah ya. Saya lebih baik, I rather die over something than staying alive over nothing, you know, like, karena saya pikir, you know, kehidupan ini is like, sebagai orang Bali, saya percaya kehidupannya tidak, this is not everything, you know, like, dan sebagai manusia yang, ibu saya orang yang sangat religius, dia pemuka agama, dan orang-orang yang spiritualnya tinggi di Bali rata-rata adalah orang-orang yang benar-benar tidak takut akan kehilangan keduniawian mereka, you know, like, so I'm ready. Saya sudah bilang ke a lot of people, saya sudah bicara ke orang tua saya sudah bicara ke istri saya juga. Jika misalnya saya harus misalnya di penjara atau saya harus mengorbankan nyawa atau fisik saya demi apa yang udah siap saya, berarti ya, udah siap. Ya. Ya, saya sudah siap. Okay. It's like soalnya saya mikir ini, kalau jika saya terlalu ketakutan kehilangan apa yang saya miliki sekarang, you know, like, that means I'm not living, you know, that means I'm still scared little That's good. soul. Setuju gua. I'm not a scared little soul. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Oke, gua ada pertanyaan selanjutnya, Bli. Pertanyaan selanjutnya. Gua boleh nanya nggak nih? Atau mau gantian lu mau nanya gua? Apa? Apa lu mau nanya gua juga nggak apa-apa. Nggak harus gua terus yang nanya. Lu boleh nanya gua. Okay, my question is, saya kurang nyaman dengan apa kualitas audio dan band di belakang juga cukup mengganggu, dan saya tidak bawa headset. So let's do juga this. Nggak pakai headset. Ya, tapi kan di tempatnya Igor sunyi kan di sana. So iya. Kapan kedengaran jelas kok, Bli. Suara lo tetap kedengaran. Selama lo dengar suara gue juga dengar suara lo, kita masih bisa ngomong. Oke. Jadi pertanyaan saya mungkin seperti ini. What do you think about DMX? What do you think about DMX? Iya. Kok DMX sih? DMX. Ya, dia kan he used to be very hot. I mean, hot as in like hits gitu lah. He's very big in dia dia terlibat di Hollywood, dia bermain banyak film Hollywood. Albumnya meledak, selalu masuk Billboard and everything. And then one day satu hari dia exposing the 1%, dia mengekspos jika 2%
dunia hiburan di Amerika, dan dunia politik juga itu it's ruled by the 1%, it's ruled by the invincible kekuatan, it rules by the what you call deep state. And then setelah dia bicara seperti itu, his career went fucking benar-benar hilang dan dia sempat di penjara segala macam. So what do you think, itu kebetulan or? Oke, siap. Gue jawab ya. Gue juga I'm a big fan of DMX. Menurut gue, apakah ada satu orang atau satu pihak tertentu yang mengontrol industri di Amerika? Pendapat gue sendiri untuk mengontrolnya, karena semua orang, baik dari record label masing-masing, perusahaan-perusahaan masing-masing, semua company-company itu biasanya ada investor. Lo bisa bilang seorang rapper yang sangat successful pun kadang-kadang untuk dia bergerak, pasti ujung-ujungnya dia nggak jalan sendiri dengan duitnya sendiri. Perlu ada investor untuk bisa menggerakkan itu. Nah, kalau misalnya lu tanya sama gue, apakah itu karena DMX yang mengekspos? Menurut gue nggak juga. Karena bukan cuma DMX aja, banyak rapper yang sulit untuk bisa tetap bertahan dalam industri. Permasalahannya kenapa? Karena dalam dunia nge-rap ini, kadangkala tidak semua rapper punya kemampuan untuk tetap sustain berkarya. Entah mereka perlu beatmaker, mereka perlu tempat buat recording, mereka perlu moodnya juga, mereka tergantung dengan kayak mau studio aja, mau rekaman harus ngumpul rame-rame, ada temennya. Kadang-kadang, jujur aja kalau kita lihat sendiri ceritanya, mesti ada cewek-ceweknya dulu biar moodnya berasa. Nah, gue gak bilang bahwa DMX masih tetap perlu melakukan seperti itu. Tapi menurut gue, mungkin zaman dia aktif berkarya dulu, begitu umur bertambah, tidak semudah dulu gitu sekelilingnya. Kenapa? Karena siapapun yang megang kontrol industri, gue gak ngomong satu orang ya, entah itu A&R-nya atau seorang manajer sebuah perusahaan, mereka akan selalu nyari talent yang fresh. Nah, kalau menurut gue, bukan cuma terjadi di DMX, tapi juga terjadi di banyak pelaku-pelaku yang lain. Jaru juga menurut gue saat ini menghadapi momen yang susah. Dibully mulu sama 50 Cent. Ngerjain Fire Festival gagal. Kalau menurut gue nggak terlalu ngerti detailnya di Amerika seperti apa. Tapi gue bisa kasih tahu satu hal yang bikin gue tetap sustain sampai hari ini adalah by the time gue make money, hal pertama yang gue lakukan adalah invest di tools. Supaya gue nggak pernah tergantung sama orang lain. Jadi apapun yang lo lihat di studio ini semua hasil kerja keras gue, keringat gue, dan gue kumpulin alat-alat supaya gue nggak pernah tergantung sama orang. Gue bisa rekaman sendiri, bikin musik sendiri, mixing sendiri, ngerjain video klip sendiri, pegang sosial media sendiri, gue bisa desain sendiri. Karena menurut gue, hip hop is all about survival. Kita memulai dengan keterbatasan, dan sampai kita udah tua pun, kita sustain karena kita sudah terbiasa bergerak dalam keterbatasan. Kalau ini semua kebakaran, suatu saat barang-barang gue hilang semua, and I have to start over again, gue bisa lakukan, karena gue bisa lakukan semuanya sendiri. Karena gue memutuskan, gue harus pelajari. Buat gue, hip hop adalah bukan cuma sekedar profesi. Buat gue hip hop adalah passion. Jadi kalau misalnya lo tanya, apa yang terjadi dengan DMX, ya udah jelas lah pasti ada persaingan dengan talent-talent yang lebih muda. Tren juga berubah. Nggak gampang. Kenapa? Karena menurut gue, hip hop itu adalah genre yang sangat penuh dengan ego laki-laki. Kalau misalnya ego laki-laki udah terbiasa ngadapin hal-hal di mana mereka dianggap keren, dianggap superior, dianggap jagoan lah. Dan begitu realita terjadi, ada challenge, ada orang lain yang nantang dan mereka nggak kuat, bisa aja itu bikin mereka down. Dan kalau seseorang udah down dan lo nggak punya pegangan, susah untuk bangkit lagi. Ya. Oke, that's DMX ya. Itu kan baru satu case. So, saya angkat ini. Saya mulainya dengan DMX karena you are from the hip hop scene, like you know about the hip hop more than me, obviously. Terus yang kedua, pernah dengar ini nggak? Michael Jackson, like beberapa bulan sebelum dia meninggal, itu dia exposing the same thing as the same thing as DMX. Lalu ada yang pernah dengar namanya David Chappelle, like stand up comedian orang hitam. Have you heard of him? Tahu.
Yeah, David Chappelle did the same thing. He exposed the 1%, and then his career like off. Di Hollywood itu happens to Mel Gibson. Gue ngerti. Yeah, Mel Gibson did the same thing. Boleh gue balas. Jadi gini. Ya, gue share begini ya. Gue ngerti banget yang lo bilang. Kalau soal detailnya Michael Jackson gue nggak tahu, oke? Tapi kalau soal David Chappelle gue tahu. David Chappelle itu bukan gagal, dan David Chappelle itu bukan tiba-tiba dibuang sama industri. David Chappelle dia melarikan diri, dia mau independen. Iya, karena dia males diurusin sama orang-orang yang selalu mau nawarin dia duit. Makanya dia pergi ke Afrika. Kembali dari Afrika, dia masih berkarya, tapi dia udah nggak pusing berapa banyak orang yang mau ngasih dia duit. That's basically the thing yang gue lakukan dengan gue jadi independen. Kenapa? Karena setelah gue sadar kalau gue bisa melakukan segala sesuatunya sendiri, dan gue bisa independen berkarya, kenapa gue mesti pusing sama major label? Kenapa gue mesti nurut sama elit-elit lokal yang akan ngatur-ngatur kapan album dirilis, lagu harus kayak gimana? Itu yang gue lakukan sampai hari ini. Jadi kalau misalnya, nggak sedikit kok label major yang berapa tahun terakhir ini nanya-nanya sama gue, gimana mau kolaborasi nggak, tertarik nggak? Jujur aja gue bilang, please tell me something that you have that I cannot do myself. Ini bukan cuma sekedar karena gue ngerasa gue lebih jago, tapi menurut gue, kalau lo berhubungan dengan company yang lebih besar, corporate, duit yang kenceng, mereka punya jadwal, mereka punya agenda, mereka punya banyak artis-artis yang harus diproses, jadwalnya kapan rilis, lo akan ngikutin jadwal mereka. Gue pengen merdeka, gue pengen bisa rilis lagu kapan aja gue mau, gue pengen bisa rekaman sesuka gue, dengan mixingan sesuka gue, bikin video lirik sesuka gue, upload lagu kapan aja gue mau digital sesuka gue, nggak dikontrol sama label. Dan menurut gue, yang Dave Chappelle lakukan adalah seperti itu. Lo masih bisa lihat Dave Chappelle, masih bisa bikin konten, bisa bikin stand up comedy, dan dibayar tidak sedikit sama Netflix. Sampai hari ini Dave Chappelle masih make money. Jadi gue bisa bilang Dave Chappelle, dia mungkin sempat mengalami pressure karena dia ngerasa tertekan. Betul. Ada orang-orang yang bilang, yang saya tangkap dari wawancara Dave Chappelle tentang kepergian dia ke Afrika itu adalah the Hollywood or the scene there is trying to make him a puppet, is trying to make him a kacung lah, bisa kasarnya, kacung budak industri. Dan kalau dia nggak mau patuh sama itu, dia akan disingkirkan. Jadi dia memilih off, dia memilih libur dulu, and then he return. Itu sih yang saya tangkap. So ada kekuatan. Gue share sedikit ya. Tahun 2008, gue masih ada di bawah sebuah label rekaman major. Sebelumnya gue sempat rilis 2 album sama label itu. Begitu gue bikin sebuah dan gue tawarkan ke label itu, mereka bilang lagu ini nggak bisa jualan buat orang Indonesia. Lagu ini terlalu berat, orang Indonesia tidak akan mengerti. Jangan pakai lagu ini. Liriknya lirik Indonesia. Liriknya lirik Indonesia. Dan di saat itu gue sadar bahwa label ini nggak peduli soal inovasi. Label ini nggak peduli soal gue bikin karya bagus seperti apa. Gue putuskan untuk cabut dari label itu. Dan kalau lo mau tahu lagu itu lagu apa, lagu itu adalah yang bikin gue dari sejak gue independen sampai sekarang gue dikenal. Lagu itu judulnya Online. 2008 gue tawarin lagu itu ke label dan mereka bilang lagu ini nggak bisa jualan. Sejak gue pakai lagu Online dan gue keluar, justru makin banyak orang yang tertarik untuk kerja sama gue. Karena gue bisa bikin karya, gue nggak pusing ini lagi harus tren atau enggak. Simply because I believe in what I write, in what I do. Makanya gue memutuskan untuk keluar. Ya. Yang Igor lakukan itu sebenarnya itu is like that's the best, that's the ideal ya. Kalau kita mencari ideal, that's the ideal for every artist, bukan cuma musisi ya, not only musician but any kind of artist, kayak perupa, pelukis, apapun, ketika mereka bisa membuat sistem yang seperti membangun sebuah ekosistem seperti yang Igor lakukan, that's what you call like you are living your you're not working anymore. Kamu nggak kerja lagi ketika kamu sudah seperti itu. You just doing what you love and you making, kamu dapat sesuatu dari sana, and that's ideal. Tapi sayangnya kan nggak semua orang bisa berpikir seperti
Anda. That's the sad thing. Ini pendapat gue yang gue. Dan problemnya yang saya gue senang banget. Gue senang banget waktu lu bilang seperti itu. Ketika saya bilang, gue senang banget waktu lu bilang seperti itu. Ya? Bukan selebriti. Gue senang banget di Indonesia itu. Gue senang banget tuh bilang seperti itu. Tidak semua orang bisa lakukan yang gue lakukan. Menurut gue, semua orang punya kesempatan yang sama. Misalnya gini, sekarang lu punya Instagram, lu bisa pakai Instagram lu sebagai platform. Itu sesuatu yang tidak ada. Oke, sip. Oke. Kedengeran nggak suara lagi? Nah, oke. Bisa dibilang gini, kalau misalnya semua orang bisa lakukan yang gue lakukan, sebetulnya semua orang punya kesempatan yang sama. Yang kita harus tanya nih, yang di rumah nih bisa dengar apa enggak nih? Yang di rumah bisa dengar atau enggak? Iya. But do they have the balls to do it? Apakah mereka berani mengambil resikonya itu? That's the question. Ya, karena menurut gue gini, semua orang sekarang punya kesempatan yang sama. Kenapa waste time banyak dalam membuat karya yang viral? Menurut gue, teknologi yang terjadi sekarang, teknologi yang berkembang sekarang, mengaburkan batas antara kita yang mati-matian mungkin ngejar jalur musik, panggung ke panggung, pensi ke pensi, konser ke konser. Dan menurut gue ya itulah perkembangan zaman. Jadi kalau ada teman-teman musisi yang ngerasa susah untuk bertarung, sustain dalam karir, ya itu challenge-nya. Dari tahun ke tahun segala sesuatu pasti berubah. Berubah. Ya, satu-satunya gue ada pertanyaan nih. Orang dari tadi gue lihat orang-orang di sini komen, mereka pengennya kita tuh sebetulnya ngebahas COVID. Jadi begitu lo kasih pertanyaan dan pertanyaan lo keluar dari COVID, menurut mereka kita jadi bahasan curhatan. Dan menurut gue ini lucu gitu, karena apapun yang kita lakukan, netizen pengen punya narasi sendiri. Ya, saya nggak baca komen soalnya. I cannot read the comment. Ini bandnya di belakang makin ngamuk aja nih. Mungkin kita bisa balik lagi ngomong ke COVID nih. Gue kasih sedikit pendapat gue soal COVID dan lo bilang lo setuju atau enggak. Oke. Kalau menurut gue bahayanya dari COVID itu nyata. Ada orang-orang yang bisa meninggal, dan seperti sejarah juga mencatat di tahun-tahun sebelumnya, apakah sebuah pandemi pernah terjadi? Jelas pasti terjadi. Tapi gue sendiri sama seperti lo, sebetulnya nggak perlu setakut itu. Tergantung bagaimana gue bisa menjaga diri gue sendiri. Dalam 1 bulan terakhir ini gue udah 2 kali keluar kota nyetir sepanjang Jawa, dan gue balik lagi dan gue baik-baik aja. Gue sempat keluar kota naik pesawat dan gue tetap ikutin aturan yang berlaku, harus PCR test, dan gue terbang menjaga diri, kerja di luar kota, bukan manggung ya, foto. Lalu gue balik lagi ke Jakarta. Sampai hari ini gue gak kena COVID. Semua kembali lagi soal gimana menurut gue kita menjaga diri. Dan kalau misalnya lo bilang bahwa COVID tidak seberbahaya itu, ya gue juga harus bilang gue punya teman yang bener-bener kena COVID dan sembuh. Sama. Kalau misalnya ada yang sakit dan akhirnya meninggal, lo juga pernah bilang bahwa sebetulnya mereka memang sudah punya underlying issue sebelumnya, entah penyakit lain. Jadi begitu kena COVID, beban dari penyakit itu ya berlipat ganda, ya jelas lah terjadi. Tidak mungkin tidak. Jadi kalau orang nanya pandangan gue soal COVID seperti apa, ya seperti itu. Biarin aja, gue bisa jalan kemana-mana. Yang gue perlu lakukan adalah tetap mengikuti aturan dan himbauan, karena bukan cuma soal gue harus kelihatan pede atau berani, nggak takut. Tapi gue juga harus bisa keluar dan bikin orang merasa nyaman ketemu gue. Jadi tetap gue kemana-mana pakai masker. Nah, menurut lo, kalau gue pakai, you're missing your beautiful smile, buddy. You have no smile. Kalau ada saatnya bisa ketemu, misalnya suatu saat kita duduk seberang-seberangan, ya menurut gue nggak perlu pakai masker. Tapi begitu gue ada di luar, bertemu dengan banyak orang yang
mungkin gue nggak kenal, atau gue harus ada di tempat yang sesak. Masker itu pun sebetulnya fungsinya kayak gue nih di Jakarta, gue suka pakai Gojek kemana-mana. Dan menurut gue di tengah polusi Jakarta, masker fungsinya ada gue dari COVID atau menjaga gue dari polusi. Halo. Halo. YOLO.